Selamat malam untuk mahasiswa pengauditan internal. Kali ini kita akan bahas ke bab pertama. Karena sebelumnya kita udah lompat-lompat ya. Saya hanya bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan pengauditan internal, di mana saya masih berpikir di situ untuk di pertemuan berikutnya apa yang harus kita bahas. Oke, kita hari ini membahas yang paling pertama adalah masalah sejarah audit internal. Nah, audit internal sebenarnya berkembang secara sistematik mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha, di mana ilmu dan profesi audit itu sebenarnya sudah dimulai semenjak 3500 sebelum Masehi ya. Nah, di peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat oleh para peradaban itu. Ada angka-angka transaksi keuangan, kemudian tanda seperti titik, silang, dan tanda pada saat itu merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Nah, seseorang menyiapkan laporan transaksi, orang lain akan memverifikasi. Nah, itu yang namanya pengendalian internal. Oke. Sistem pengendalian internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa itu. Ya. Di sini juga ada beberapa masyarakat yang sudah menerapkan sistem yang sama, ya. Seperti misalnya orang Mesir, ya, mensyaratkan adanya saksi dalam transaksi penyerahan padi ke lumbung desa dan mensyaratkan adanya dokumen yang sah untuk transaksi tersebut. Nah, ini makanya saya selalu bilang sama kalian, pinjam meminjam uang sebenarnya itu butuh pengendalian internal. Misalnya kalau ada teman kalian yang mau minjam uang, kalau kalian cuman kasih aja seperti itu, nah itu kemungkinan besar resikonya uang tidak akan kembali. Kenapa? 1, tidak ada dokumen yang sah. 2, tidak ada saksi. Nah, jadi yang paling penting adalah saksi dan dokumen. Itu adalah pengendalian internal yang paling dasar. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin ini bisa aja kamu baca semuanya ya. Kita masuk ke audit internal modern. Menyediakan jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas pengendalian, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat. Oke. Nah, aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal, di mana dulu audit internal dianggap sebagai lawan dari pihak manajemen, walaupun dia masih bisa dikatakan satu kesatuan di dalam struktur organisasi. Ya, auditor internal tuh kalau kamu lihat di struktur organisasi, dia sebenarnya setara dengan dewan komisaris, atau mungkin di bawah dewan komisaris, antara dewan komisaris dengan direktur ya. Dia di tengah-tengah. Dan itu biasanya garisnya putus-putus. Putus-putus kenapa? Karena dianggap adalah antara orang yang bisa dikatakan seperti orang penyelidik, ya, penyelidik untuk manajemen perusahaan, tetapi dia juga harus melaporkan laporan kepada dewan komisaris gitu. Nah, jadi dia ada di tengah-tengah antara dewan komisaris dengan direktur. Oke. Nah, kalau sekarang auditor internal itu mencoba menjalin kerjasama yang produktif dengan perusahaan tempat dia bekerja melalui aktivitas yang memberikan nilai tambah perusahaan. Oke, jadi selain dia menyelidiki, menginvestigasi kejadian-kejadian mungkin seperti kejadian kecurangan ataupun menyalahi aturan,
auditor internal itu juga memberikan yang namanya masukan ya untuk produktivitas perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar menyalahkan, mencari salahnya orang, enggak. Tapi dia sudah dapat nih salahnya ini nih misalnya. Nah, maka dia akan kasih solusinya. Sebaiknya seperti ini, ya. Jadi kegiatan auditor internal sudah ke arah memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, di sini kalian bisa baca semuanya untuk masalah auditor internal itu di mana. Nah, ini saya akan jelasin sedikit. Perbandingan antara auditor internal dengan auditor eksternal. Pertama adalah masalah pemberi kerjanya. Yang internal itu adalah perusahaan sendiri atau unit pemerintah atau entitas nirlaba. Sedangkan kalau auditor eksternal adalah yang berdiri sendiri, kantor akuntan publik yang dibentuk oleh auditor eksternal, dan orang-orang yang ada di auditor eksternal itu adalah orang-orang yang kompeten, yang memiliki titel ataupun memiliki sertifikat public accountant dan dia punya nomor registrasi ya. Nah, kalau untuk di auditor internal, ini lisensinya mau di Amerika Serikat ataupun ada di Indonesia sama, dia ada sertifikat internal auditor ya. Kalau yang tadi si audit eksternal dia punya certified public accountant. Nah, terus pernyataan lisensi ini kan berarti maksudnya adalah bisa mendirikan satu usaha sendiri. Nah, kalau auditor internal karena dia kerja di perusahaan, dia tidak bisa punya lisensi. Sedangkan auditor eksternal karena dia independen, dia bisa punya lisensi. Tanggung jawabnya adalah kepada manajemen senior atau direktur dan dewan direksi. Ini makanya dia dibilang di tengah-tengah tadi. Nah, sedangkan auditor eksternal itu dia tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Calon investor ataupun investor dan kreditur. Kalau kreditur berarti pihak bank, ya. Jadi inilah bedanya antara auditor internal dengan yang eksternal. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa kumpulan soal yang mungkin kalian bisa baca ya. Kita masuk ke kode etik. Kode etik merupakan suatu profesi dengan ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap penetapan standar perilaku auditor internal atas kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi, ya. Oleh karena itu, konsorsium organisasi profesi auditor internal menetapkan adanya kode etik bagi auditor internal. Jadi kalau kode etik ini untuk semua jabatan ada kode etiknya. Auditor eksternal juga punya kode etiknya, ya. Kalau di auditor internal dia ada punya penetapan standar perilaku ini, ya kan? Penetapan standar perilaku auditor internal. Kalau di auditor eksternal dia ada SPAP, ya. Nah, kita masuk ke sini aja. Standar perilaku auditor internal. Yang pertama, harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Oke. Yang kedua, harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau terhadap pihak yang dilayani. Namun, auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Nah, ini agak susah. Benar kan? Karena gini, kalau seandainya kita loyal itu berarti kan kita kita benar-benar memberikan waktu, pikiran gitu ya, dan benar-benar seperti mengabdi gitu ya ke perusahaan ataupun ke pemerintah yang
tempat kita bekerja sebagai auditor internal. Nah, tetapi jika ada terjadi penyimpangan, auditor ini tidak boleh terlibat. Makanya saya bilang tadi dia di tengah-tengah, ya, sebagai bisa dikatakan sebagai penyeimbang. Oke. Nah, kemudian auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan kegiatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya. Maksudnya adalah sebagai seorang auditor internal dia tidak boleh ikut-ikutan kalau seandainya kayak nih kemarin nih ada yang demonstrasi masalah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, di sini posisinya auditor internal harus berada di tengah-tengah, tidak boleh memihak kepada para karyawan yang mungkin sedang bernegosiasi ataupun berdemo, dan dia juga tidak boleh memihak kepada dewan direksi. Kenapa? Secara logika udah pasti antara karyawan dengan pihak direksi, ya, itu sama-sama punya kepentingan. Karyawan membutuhkan gaji, direksi membutuhkan karyawan, ya kan? Kan nggak mungkin dalam satu perusahaan direksi yang melakukan semuanya, dia butuh juga karyawan. Sekalipun punya sistem itu bisa dioperasionalkan oleh karyawan. Nah, jadi kalau seandainya karyawan mogok kerja, tidak mau bekerja, maka apa yang harus diberikan solusinya? Nah, disinilah letak internal audit berpikir di mana harus ada win-win solutionnya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi bentrok antara karyawan terhadap direksi. Oke. Dan dia tidak boleh ikut-ikutan ataupun memihak ke salah satu, misalnya dia memihak ke dewan direksi gitu kan. Nah, itu tidak boleh, ataupun dia memihak kepada para karyawan, itu tidak boleh, tapi dia harus memberikan win-win solution. Oke. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi atau kegiatan yang menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Makanya sebenarnya auditor internal ini agak-agak susah sebenarnya kalau dalam praktek lapangan ya. Saya sering ngobrol juga sama teman saya yang sudah berkecimpung di audit internal, dia auditor internal di BTPN, mungkin sekitar sudah ada 5 tahunan. Jadi kalau dari kami sering bertukar pikiran, ya kalau dibenci oleh karyawan sudah pasti, karena apa? Dia setiap dia datang ke cabang, ya, pusatnya di Jakarta, dia nanti bisa saja sebulan di Palembang, sebulan nanti dia di Jakarta, sebulan di Medan gitu. Dia hanya untuk menganalisa, memeriksa semua laporan keuangan operasional perusahaan. Cakupannya bukan hanya laporan keuangan ya. Cakupan dari auditor internal itu sudah merambat keseluruhan dari perusahaan tersebut ya, baik manajemennya, operasionalnya, tata kinerjanya. Kenapa? Masing-masing cabang pasti punya punya ketentuan ataupun prosedur yang berbeda-beda, walaupun di pusat nanti bilangnya harus seperti ini. Nah, terkadang nanti di beberapa cabang prosedur itu tidak bisa dilakukan, maka akan ada prosedur yang lain yang bisa dipergunakan. Contoh misalnya gini deh, saya bilangnya, misalnya rektor bilang masing-masing fakultas harus melaporkan laporan berapa banyak mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah.
Nah, sedangkan di per masing-masing fakultas yang paling susah mungkin di ekonomi nih, karena orangnya banyak. Kemudian banyak yang nyicil, ada juga yang keluar masuk, ya kan? Jadi agak susah menerapkan di setiap semester itu berapa jumlah yang pasti angkanya, ya kan? Dimana prosedurnya juga terkadang gini, di tempat kita ya katakanlah untuk prosedur mahasiswa yang mungkin pindahan itu masih diterima walaupun pertengahan perkuliahan sudah berjalan. Nah, kemudian kayak prosedur misalnya ada mahasiswa yang mungkin katakanlah makan uang kuliah, ya kan? Itu masih bisa ditoleransi dengan cara pada saat UAS nanti harus dibayar semua, gitu, dengan berikut denda-dendanya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang per masing-masing fakultas harus memiliki caranya tersendiri, prosedurnya sendiri bagaimana untuk meningkatkan laba bagi perusahaan itu, gitu. Jadi itulah yang dimaksud dimana kalau bisa dibilang agak susah menerapkannya pada saat di lapangan, ya. Pucuk pimpinan memang punya prosedur, tapi per cabang itu biasanya punya caranya juga masing-masing untuk melakukan operasional perusahaannya. Oke, nah kita lanjut lagi. Yang kelima, auditor tidak boleh menerima suatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, ataupun mitra bisnis yang dapat atau patut diduga untuk mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Nah, ini paling banyak nih yang kayak gini, ya. Banyak godaan-godaan untuk auditor internal di mana katakanlah paling banyak adalah di pelanggan, ya, pelanggan ataupun pemasok, karena biasanya contoh kayak misalnya pelanggan ataupun pemasok itu akan mendekati pimpinannya, biasanya direktur. Nah, tapi direktur terkadang takut untuk memutuskan. Contoh misalnya begini, kalau kalian pergi ke restoran ini aja deh, nelayan, ya kan? Air mineralnya apa? Aqua, Le Minerale atau Amos? Mereka pakai Le Minerale. Oke. Sebelum adanya Le Minerale, mereka menggunakan Amos. Nah, kenapa mereka tidak menggunakan Aqua? Berarti ada hubungannya antara si pemasok, katakanlah si pemasok si Amos ini, ya, yang punya atau direktur Amos, ada kemungkinan punya cara mendekati pemilik restoran supaya air mineral yang masuk ke dalam restoran tersebut hanya Amos saja. Nah, begitu ada penawaran lagi dari pemasok lain, nah masuklah yang si Le Mineral. Jadi intinya banyak sebenarnya cara beberapa pemasok ataupun pelanggan untuk memasarkan barangnya di salah satu tempat usaha. Let's say kayak di hotel. Di hotel itu kamu akan jarang ketemu yang namanya Aqua. Atau mungkin di beberapa tempat rekreasi juga, ya. Kenapa? Harga modal dari Aqua itu sendiri juga mahal. Jadi Aqua itu lakunya di mana? Aqua itu lebih cenderung lakunya untuk di masyarakat langsung retail gitu. Untuk dia memberikan apa namanya ya?
bukan memberikan, maksudnya untuk mereka masuk ke dalam salah satu tempat makan ataupun tempat rekreasi itu sangat jarang sekali bisa. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin mereka bisa masuk. Contoh seperti di beberapa kantor yang ya katakanlah kantor-kantor biasa, mereka akan memasukkan contoh untuk aqua galon gitu kan, karena untuk di sebelum sekarang ini udah banyak merambat aqua galon, hanya aqua lah yang punya bentuk dari galon, ya kan, kalau kita sadari. Setelah sudah beberapa tahun ini sajalah baru muncul yang namanya yang galon itu ada yang mereknya Prima, ada yang mereknya Cleo, ada yang mereknya macam-macam. Dari dulu sebenarnya yang memiliki bentuk dari galon itu sendiri hanya cuman aqua. Kalau nggak salah sih 3 tahun inilah baru berkembang, atau 4 tahun ini baru berkembang merek-merek lain menggunakan galon. Sedangkan Le Minerale saja baru tahun ini melaunchingkan galonnya, ya. Nah, itu salah satunya masalah pelanggan dan pemasok. Oke. Dari 6 sampai 10 kalian bisa baca sendiri, ya. Mungkin bisa ada pertanyaan dari yang 6 sampai 10. Kemudian ini juga kalian sudah bisa baca sendiri, ya. Nah, di dalam tabel ini adalah daftar pertanyaan yang pernah diterbitkan dalam bisa dikatakan dalam bentuk praktik sehari-hari, yang dimana semacam kode etiknya yang diterbitkan oleh Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Jadi IIA menerbitkan yang namanya standar, kemudian ini adalah beberapa daftar-daftarnya pertanyaan, tapi ini bentuk dari seperti halamannya, judul-judulnya sama seperti kayak PSAK nomor 1 itu tentang laporan keuangan, PSAK nomor 2 itu tentang arus kas, nah seperti itu. Nah, kalau untuk di Indonesia, praktik profesional audit internal ini sudah bentuknya seperti ini. Kalian bisa baca sendiri, ya. Mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan di sini. Oke. Oke, saya rasa kalian bisa baca semuanya dulu untuk kalian bisa memberikan saya beberapa pertanyaan, ya. Tapi intinya perhatikan kumpulan soal yang saya buat. Perhatikan kumpulan soal yang saya buat di bab 1 dan di bab 2. Jangan kalian buat pertanyaan yang sama di dalam kumpulan soal tersebut, ya. Di luar dari kumpulan soal tersebutlah yang boleh kalian tanyakan ke Ibu. Nanti kita akan bahas seperti yang saya sudah janjikan. Siapa yang bertanya saya berikan nilai, siapa yang bisa menjawab juga saya akan berikan nilai. Jadi di sini posisi saya anggap saya sebagai auditor internal, saya di tengah-tengah, ya. Tapi kalaupun nanti tidak ada yang bisa menjawab, saya akan jawab. Oke, jadi saya mau perkuliahan ini bisa lebih hidup, ya. Maksudnya ada interaksi dari mahasiswa supaya tidak seperti 2 pertemuan sebelumnya di mana saya hanya menjelaskan dan kalian hanya mendengarkan saja. Oke, kita sudah harus mulai kritis terhadap beberapa pertanyaan yang mungkin pada saat kalian membaca ini apa ya maksudnya gitu. Tapi
kalau membuat pertanyaan pun harus yang punya bobot ya, ngerti ya. Jangan membuat pertanyaan yang hanya sekedar, Bu, apa itu arti internal? Apa arti audit? Itu sepertinya saya akan ketemu dengan anak TK ya, yang mencari definisi. Yang kita mau adalah yang lebih berbobot dari itu. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Kita ketemu di perkuliahan minggu ini. Silakan dibaca dan buat pertanyaannya. Persiapkan diri Anda ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.